pelaporan keuangan yang nggak diatur, gitu ya, terkait dengan pelaporan keuangan yang nggak diatur secara standar, gitu ya, dan dalam hal ini bagaimana rujukannya, gitu ya, atau juga gambaran sistemnya yang kalau kita bandingkan dengan teori yang ada, gitu ya. Nah, jadi di dalam topik ini kita akan melihat ya bagaimana persepsinya si pemangku kepentingan yang dalam hal ini berdampak terhadap apa yang diungkapkan ya, atau juga yang namanya pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan itu akan berdampak gitu ya, berdampak terhadap keputusan para pemangku kepentingan gitu ya. Jadi dalam hal ini lahirlah yang namanya legitimasi teori gitu ya. Nah, ini biasanya di tesis mahasiswa banyak ya menggunakan yang namanya legitimasi teori dan juga stakeholder teori ya. Biasanya di tesis itu bab 2. Nah, antara legitimasi teori dan stakeholder teori ini diterapkan yang terkait dengan kenapa ya entitas itu mengungkapkan ya secara parsial ya atau juga secara khusus gitu ya terkait dengan pengungkapan yang dianggap sebagai pengungkapan yang wajib gitu ya. Jadi dasar teorinya adalah yang namanya legitimasi dan juga stakeholder teori ya. Jadi nanti kalau adik-adik sekalian sering ikut seminar skripsi, seminar tesis mahasiswa gitu ya. Nah, itu banyak yang mereka pakai teorinya adalah legitimasi gitu ya. Teori stakeholder. Nah, sekarang bagaimana penerapan yang namanya legitimasi teori dan juga stakeholder teori ini gitu ya. Dan juga bagaimana legitimasi organisasi ya, dan bagaimana juga perusahaan yang mengungkapkan pada paragraf ya atau juga pada bagian laporan keuangan tahunannya yang di mana laporan keuangan tahunannya itu digunakan ya untuk menentukan strategi ya terhadap organisasi dan dilegalkan ya atau juga dilegitimasi oleh organisasi ya oleh perusahaan tersebut gitu ya. Dan juga kita akan melihat ya bagaimana pengaruh pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan ya kebijakannya dan juga bagaimana perusahaan itu ya mampu gitu ya mampu atau juga sukses dan dapat memanage apa yang dibutuhkan oleh orang atau juga demand-nya termasuk di dalamnya informasi yang dibutuhkan yang berbeda ya dengan kebutuhan para pemangku kepentingan. Nah, ini makanya nanti lahirlah yang namanya stakeholder teori dan legitimasi teori gitu ya. Nah, jadi yang namanya legitimasi teori dan juga stakeholder teori itu adalah suatu teori yang dalam hal ini keduanya adalah apa gitu ya, suatu hal yang sama gitu ya. Sama dalam lingkup sistem yang sama di mana teori di sini berfokus ya pada penyajian informasi aja ya. Penyajian informasi dan hal-hal yang diungkapkan terkait dengan hubungannya dengan organisasi, apa yang perlu diungkapkan, apa yang diungkapkan terkait dengan hubungannya dengan negara, kemudian apa yang diungkapkan terkait dengan hubungannya dengan individu-individu, atau juga apa yang perlu diungkapkannya terkait dengan kelompok-kelompok atau juga grup-grup. Nah, jadi grup-grup atau kelompok inilah yang dikatakan dengan entitas, gitu ya. Nah, karena entitas ini berpengaruh, ya kan, maka entitas ini dianggap sebagai suatu komunitas, ya, sebagai suatu apa ya, suatu yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi itu secara tersendiri. Ya, artinya entitas itu merupakan lingkungan luar, gitu ya. Tapi lingkungan luar yang punya peranan, yang atau juga punya ini ya, punya kebutuhan, gitu ya, atau juga punya demand, ya, demand tadi terhadap informasi, yaitu informasi organisasi, gitu ya. Maka nantinya legitimasi teori dan juga stakeholder teori ini memang berperan ya atas hal hubungannya antara entitas organisasi dengan entitas eksternalnya gitu. Nah, jadi di sini berkaitan dengan legitimasi dan juga stakeholder teori ini itu tidak dapat dipisahkan dari kepentingan gitu ya atau juga dari politik gitu ya.
Jadi adalah political economy teori. Nah, jadi berkait legitimasi dan juga stakeholder teori itu derivatifnya ya, turunannya dari political economy. Jadi ekonomi politik itu sangat luas ya, pecahan dari ekonomi politik itulah yang namanya legitimasi dan juga stakeholder gitu ya. Nah, political economy itu mencakup mulai dari aspek sosial, aspek politik, ya aspek ekonomi, semuanya masuk gitu ya di dalam yang mengatur terkait dengan kehidupan manusia ya dalam suatu tempat. Nah, jadi isu-isu ekonomi ini sangat luas sekali gitu ya, sehingga tidak bisa diinvestigasi ya, sehingga tidak bisa ditelusuri secara khusus gitu ya, di mana banyak yang berperan mulai dari aspek politik, aspek sosial ya, aspek institusi ya yang ada di dalam aktivitas ekonomi dalam suatu tempat. Nah, sangat luas sekali gitu ya. Maka legitimasi teori dan juga stakeholder teori itu seimbang ya, boleh dikatakan dengan agency teori. Dan perusahaan ya dalam hal melaporkannya, dalam hal ini cenderung bisa nggak netral ya. Karena apa? Ya karena ada interest, ada political economy yang harus dijaganya gitu kan. Sehingga kecenderungannya berat sebelah ya, sehingga dalam hal ini tidak independen yang namanya laporan keuangan tersebut ya. Nah, dan juga produknya dalam hal itu apa juga gitu ya, ada informasi yang disembunyikan begitu ya, atau dengan kata lain tidak bisa netral gitu ya, tidak bisa netral atau juga cenderung ya tujuannya adalah untuk para pemangku, terutama untuk pihak yang punya peranan yang besar, itulah yang namanya political economy tadi. Dan political economy tadi secara apa ya, secara sudut pandang punya dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yang namanya sudut pandang klasik dan sudut pandang Bourgeois. Nah, sudut pandang klasik di sini gitu ya. Sudut pandang klasik di sini meliputi ya itulah yang disebut dengan teorinya Karl Marx gitu ya. Mungkin orang ingat ya yang dikatakan dengan Karl Marx itu apa kira-kira? Karl Marx itu kan dia bapaknya komunis gitu kan di dunia. Nah, Rusia itu kan ya kan USSR Uni Soviet itu kan lahir karena adanya pemikiran Karl Marx gitu kan. Nah, apa pemikiran Karl Marx itu? Nah, pemikiran Karl Marx di sini bahwasanya segala sesuatu yang dianggap menarik ya atau juga yang ada tersembunyi konflik yang terstruktur itu harus diatur oleh negara. Nah, jadi di sini bagaimana peranan negara itu berperan besar gitu ya. Maka karena negara punya peranan besar, laporan juga harus diungkapkan ya, diungkapkan berdasarkan pada posisinya ya, posisinya untuk orang yang melakukan pemantauan ya, baik itu secara struktur ataupun tidak gitu ya. Maka laporan itu harus disajikan berdasarkan sudut pandang negara gitu kan. Jadi fokusnya adalah fokus pada konflik yang terstruktur ya di dalam sebuah komunal ya atau juga di dalam sebuah masyarakat. Nah, ini yang namanya ajaran Karl Marx gitu ya. Sehingga dalam ajaran Karl Marx ini tidak ada yang namanya kaum proletar gitu kan. Apa itu kaum proletar? Yaitu kaum borjuis gitu kan. Tidak ada, tidak diakui gitu kan. Semuanya sama. Sama rata, sama perlakuan. Itulah yang diatur oleh negara yang namanya ajaran Karl Marx. Ya, sehingga ajaran borjuis ini ya ajaran ya, kalau dia dikatakan dengan ada kelompok-kelompok borjuis gitu atau juga kelompok bangsawan atau juga kelompok pengusaha. Nah, itu kan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan ajarannya Karl Marx. Maka hal itulah yang dikatakan dengan ajaran liberalisme gitu kan. Nah, jadi ajaran Karl Marx ini bertentangan dengan ajaran dengan aliran liberal begitu ya. Maka kalau sekarang kita lihat ada pertentangan, kalau dulu kan
ada kelompok Barat, ada kelompok komunis, gitu kan. NATO ada Pakta Warsawa, gitu kan. Ya kalau dia Pakta Warsawa, Rusia, ya kan, semuanya itu kan negara-negara komunis yang dalam hal ini kerangka pemikirannya dipengaruhi oleh cara kerjanya Karl Marx, gitu kan. Nah juga di apa dulu, gitu kan, ketika di Sumatera Utara, gitu kan, dulu kan ada sistem kerajaan, gitu kan. Sumatera Utara ada bukan hanya di Melayu, gitu kan, bukan hanya di Delhi, bukan hanya di Langkat, bukan hanya di Labuan Batu, tetapi di Tanah Karo dulu ada kerajaan Lingga, ya kan, kerajaan Lingga, kerajaan Sibaya, gitu kan, itu dulu ada, gitu kan. Tetapi semuanya hancur, gitu kan. Kenapa? Jadi yang menghapusnya adalah orang-orang yang berpaham Karl Marx ini, ya. Orang-orang yang berpaham komunis, yang tidak sesuai dengan sistem apa, gitu ya, sistem kerajaan. Ya, kalau dia kerajaan udah pasti bertentangan dengan ajarannya Karl Marx. Ya kenapa? Revolusi SAR di Rusia juga runtuh karena apa? Yang meruntuhkan orang komunis, kan? Karena orang komunis itu antinya kaum bangsawan, ya. Antinya kerajaan, gitu ya. Karena dianggapnya semuanya manusia itu sama dan harus diatur oleh negara. Itu kan dia ajarannya Karl Marx, gitu ya. Nah, jadi menjadi suatu aliran yang namanya classical political economy, begitu. Nah, inilah namanya jadi kaum borjuis. Orang Indonesia bilang borju, ya kan? Pernah dulu dengar ada lagu kan? Lagu sering apa ya? Lagu tahun 90-an borju, gitu kan? Orang tuanya itu borju katanya. Ya itu artinya borjuis politikal, nah itu kan. Artinya kelompok-kelompok orang bangsawan, kelompok-kelompok elit, kelompok-kelompok pengusaha tertentu yang dalam hal ini menguasai sumber daya berupa sumber daya ekonomi dan memiliki memiliki tujuan politik tertentu, ya. Itulah dikatakan dengan kaum borju atau dulu namanya di Perancis namanya borjuis, gitu ya. Nah, jadi situ interaksinya secara esensial saja, gitu ya. Artinya di situ tertentu, ya, golongan tertentu, sesama bangsawan, ya sesama pengusaha, gitu ya. Nah, di sini legitimasi teori dan juga stakeholder teori. Nah, di sini akan membentuk cabang lagi, ya. Jadi pertanyaan dalam hal ini ya tidak ada kelompok kelas-kelas yang ada di masyarakat, gitu ya. Nah, legitimasi teori di sini berkaitan dengan bahwasanya organisasi itu dipandang untuk menjamin beroperasinya dalam suatu lingkaran, ya, atau juga dalam suatu bentuk tertentu yang sifatnya respective societies, ya. Artinya di situ ada legitimasi, ya. Jadi boundaries dan juga bentuknya itu tidak statis, ya, tidak statis dan juga sifatnya responsif. Nah, inilah dikatakan dengan social contract, ya. Jadi legitimasi versus dengan legitimation di sini. Nah, kalau dia legitimasi itu adalah status atau juga kondisi di mana pada saat itu entitas punya nilai tertentu, ya, punya nilai tertentu yang ada di masyarakat. Sedangkan legitimation adalah disahkannya, ya, disahkannya organisasi itu punya kekuasaan, ya, atau juga punya legalitas. Ya, artinya di sini legitimasi dengan legitimation bedanya di mana? Legitimation cenderung pada saat prosesnya, sedangkan legitimasi pada kondisinya atau nilainya. Nah, jadi beda, ya. Ini pada saat proses, sedangkan legitimasi pada saat output. Nah, itu bedanya. Dan social contract, ya, jadi adanya kontrak sosial di sini menunjukkan secara implisit dan juga secara eksplisit, ya, bahwasanya secara sosial itu diekspektasikan bahwasanya organisasi itu mengandung hal-hal yang perlu dioperasikan, ya, dan juga secara tradisional ya diukur secara optimal dalam bentuk ukuran yang paling maksimum. Itulah yang namanya laba. Nah, implikasinya, ya, implikasi itu tidak sesuai dengan
social contract penyataannya, ya. Artinya masyarakat ya dalam hal ini mengikuti organisasi terkait dengan keberlangsungannya di masa yang akan datang, ya, sejauh mana. Nah, jadi organisasi itu ditemukan untuk mendukung, ya, untuk beroperasinya, maka didukung oleh sumber daya, ya, sehingga berjalannya operasi perusahaan itu bisa berlangsung kontinu, gitu ya. Dan tindakan legitimasi di sini meliputi output, ya, tujuan dan juga metode. Nah, ya, kemudian juga bagaimana mengkomunikasikan atau juga memaintain legitimasi di sini. Ya, maka dalam hal ini perlunya bentuknya pendidikan, gitu ya, atau juga bentuknya bentuk tertentu yang menggambarkan aktivitas atau juga kinerja, gitu ya. Dan di sini ada peranan yang namanya peranan publik, ya, pengungkapan publik. Jadi pengungkapan publik di sini suatu tempat yang menggambarkan ya laporan tahunan yang diimplementasikan dalam berbagai ini ya, dalam berbagai isu-isu strategis yang lama, ya. Jadi perspektifnya adalah bagaimana mengadopsikan pertanggungjawaban sosial itu. Dan dalam hal ini laporan keuangan itu harus diungkapkan secara garis besar, ya, highlight yang terkait dengan strategi alamiahnya yang harus diungkapkan kemana, ke publik, gitu ya. Jadi di sini adanya peranan publik itu sendiri dalam pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan berkat legitimasi tadi, gitu ya. Jadi empirical test dalam legitimasi teori di sini, ya, banyak peneliti yang menguji terkait dengan aspek sosial, aspek lingkungan dalam penerapannya, dan juga diungkapkan, ya, portofolio secara strategis dalam melegitimasi dari organisasinya, ya. Nah, ini ada beberapa riset-riset, ya, di mana riset itu sebelumnya sudah menerapkan yang namanya stakeholder teori dan juga legitimasi teori, seperti risetnya Patten. Nah, di sini Patten itu menguji, ya, bahwasanya harus ada pengungkapan lingkungan, ya, untuk perusahaan-perusahaan minyak Amerika yang beroperasi di Alaska, ya. Nah, kita ketahui dulunya Alaska ini adalah wilayahnya Rusia, gitu kan, yang dibeli oleh Amerika. Nah, itu risetnya Patten itu menginginkan perusahaan-perusahaan minyak itu harus, ya, tidak hanya menyampaikan laporan keuangan pada pemegang saham aja, ya, tetapi juga harus mengungkapkan yang namanya pengungkapan sosial, ya, pengungkapan lingkungan. Seberapa jauh mereka sudah mendukung ini, ya, mendukung konservasi lingkungan, gitu ya. Sejauh mana mereka mengantisipasi pencemaran air di sungai. Nah, itu semuanya dalam risetnya Patten, ya. Perlunya perusahaan mengungkapkan hal itu, ya. Nah, makanya sekarang banyak, ya, kalau dia tesis mahasiswa itu pengaruh CSR terhadap laba, pengaruh CSR terhadap return saham, ya kan, pengaruh CSR terhadap harga saham. Nah, itu semuanya menunjukkan, ya, bagaimana legitimasi teori dan juga stakeholder teori diterapkan, ya, pada skala itu. Degan juga meneliti, ya, tahun 96 bahwasanya mereka menggunakan legitimasi teori yang dalam hal ini berkaitan dengan laporan keuangan, ya, laporan keuangan lingkungannya yang harus mengungkapkan kebijakan apa dan juga bagaimana perlakuan mereka terhadap lingkungan yang sudah ada. Nah, itu. Jadi dengan kata lain apa? Legitimasi teori itu berhubungan dengan keberadaan perusahaan itu sendiri dengan lingkungannya, gitu ya, dengan entitas yang lainnya. Jadi tanpa perusahaan itu nggak harus tunduk pada pemangku kepentingan aja, yang tidak harus hanya diperhatikan para stakeholder saja, ya, tetapi lingkungan juga harus dilaporkan, gitu. Nah, ini juga risetnya Degan, Gordon tahun 96, ya, risetnya Gray, Coley, dan Levers juga mengungkapkan perlunya laporan pengungkapan sosial, ya. Jadi sekalian. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan. Putri Elsa Tarigan, sudah.
Ya, Degan and Ranking Fogg ya tahun 2000 juga, Charpenter and Veros juga menyatakan gitu. Jadi kalau adik-adik sekalian apa ya mau nyusun tesis berkaitan dengan CSR gitu kan, Corporate Social Responsibility, maka teorinya adalah teori legitimasi gitu ya. Maka teorinya adalah teori stakeholder. Nah itu. Jadi kalau ada kata CSR ya harus teorinya teori legitimasi ya. Harus teorinya adalah teori stakeholder. Jadi jangan teorinya bid on hand teori gitu ya, atau juga teorinya berkaitan dengan thread of theory gitu ya. Ya, tapi lebih tepat yang namanya legitimasi dan juga stakeholder. Nah itu kalau berkaitan hubungan perusahaan dengan masyarakat gitu ya. Kalau mau meneliti itu. Kalau dia hubungan perusahaan dengan pemerintah, ya, nah itu mungkin lebih tepat agency teori. Gitu. Nah itulah ya, boleh kita katakan ya, yang namanya stakeholder teori ya. Kita nggak usah membahas semuanya, tapi kita bisa menyimpulkan apa tujuan dari materi ini. Jadi materi ini adalah keberadaan perusahaan itu ya merupakan legitimasi gitu kan kepada lingkungannya ya berupa harus berupa pengungkapan annual report yang bersandar kepada society ya. Jadi bukan hanya bersandar kepada stakeholder. Kira-kira demikian ya. Nah, mungkin ada yang mau diskusi, silakan. Dan kita juga nggak usah lama-lama ya karena kondisinya sudah sore. Baik, kalau tidak ada saya kira itu sajalah ya perkuliahan kita dan nantinya kita lanjutkan minggu depan ya. Dan jangan lupa tugas